Bab 445, seberapa berharganya jasa. Bukankah ini luar biasa? Meskipun Lu Xiaoran berkata itu adalah tipuan kecil, Yang Zimo tidak berpikir demikian. Dia telah disiksa di Netherworld selama beberapa tahun. Wajar jika dia tidak tahu betapa kuatnya Netherworld saat dia masih hidup. Namun, sekarang, dia tidak lagi kekanak-kanakan sama sekali. Kekuatan Netherworld jauh di luar imajinasi orang biasa. Metode para pelayan hantu ini setara dengan para dewa dan manusia. Di sisi lain, Lu Xiaoran dapat dengan mudah menjebak para pelayan hantu ini. Bisa dibayangkan betapa kuatnya dia. Aku membunuh suamiku dan dijatuhi hukuman 30 tahun di alam baka. Sekarang, aku akan bereinkarnasi menjadi ayam betina dan merasakan penderitaan seekor binatang buas. Lu Xiaoran, dia tidak menyangka pertemuan mereka akan begitu canggung setelah puluhan tahun tidak bertemu. Namun, ia segera menyadari bahwa hal itu terjadi karena suami Yang Zimo telah berselingkuh dan melakukan kekerasan berkali-kali. Dalam sebuah pertengkaran, Yang Zimo mendorong suaminya hingga jatuh, menyebabkan bagian belakang kepala suaminya membentur tanah dan meninggal dunia. Oleh karena itu, secara tegas, Yang Zimo tidak dapat disalahkan. Pertama, dia tidak jahat pada dasarnya dan tidak membunuh dengan sengaja. Kedua, dia juga korban. Tapi dia telah bertemu dengan orang jahat. Dunia bawah telah menghukumnya di neraka tingkat bawah selama 30 tahun penuh dan membuatnya menderita berbagai hukuman. Sekarang, mereka masih ingin dia menderita dengan bereinkarnasi menjadi seekor ayam betina. Bukankah ini terlalu berlebihan? Dia menyapu pandangannya ke 6 jalan reinkarnasi dan memancarkan cahaya keemasan yang menyelimuti Yang Zimo. Mata Yang Zimo tak dapat menahan rasa bingung, dan Lu Xiaoran tersenyum tipis. Jadilah orang baik, di kehidupanmu selanjutnya, kamu akan kaya dan punya anak. Tubuh halus Yang Zimo bergetar dan dia segera berlutut di depan Lu Xiaoran. Xiaoran, terima kasih. Ketika ia mendongak lagi, Lu Xiaoran telah menghilang. Lingkungan sekitar telah kembali normal. Jiwa-jiwa di jembatan ketidakberdayaan mulai bergerak lagi. Yang Zimo, giliranmu. Cepat minum sup nenek Meng. Kamu akan kaya di kehidupan selanjutnya. Yang Zimo melihat sekeliling dan tidak menemukan Lu Xiaoran. Ia hanya bisa menghela napas pelan dan menyeruput sup nenek Meng. Meskipun dia tidak tahu mengapa Lu Xiaoran bisa melakukan ini, dia tahu bahwa teman sekelasnya ini mungkin telah menjadi sosok yang sangat mengesankan. Lu Xiaoran sebenarnya tidak menghilang. Dia hanya menghalangi pandangan Yang Zimo. Tubuh yang fana ditakdirkan untuk menghadapi banyak kesulitan karena mereka tidak mampu mengendalikan kehidupan mereka. Mereka bagaikan mainan di tangan para dewa yang agung dan perkasa, yang membiarkan para dewa menghancurkan mereka. Pupil mata Lu Xiaoran bergerak sedikit, dan tatapan matanya tampak tegas. Dia ingin menjadi makhluk tertinggi. Dia ingin mengendalikan nasibnya sendiri. Santo Lu, kau baru saja menjadi Santo, tapi kau sudah membuat masalah di alam bakaku. Tidakkah menurutmu ini terlalu berlebihan? Tepat saat Lu Xiaoran menyaksikan Yang Zimo pergi, sebuah suara halus tiba-tiba terdengar di telinganya. Ia mengalihkan pandangannya dan menoleh ke sampingnya. Seorang perempuan bergaun kasa kuning berjalan ke arahnya dengan langkah ringan. Meskipun dia tidak melihat penampilan pihak lain dan hanya melihat kakinya, pikiran Lu Xiaoran telah membentuk gambaran tentang kecantikan pihak lain. Kaki wanita cantik belum tentu cantik, tetapi wanita yang kakinya cantik pasti cantik. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap ke arah lawan bicaranya dengan tatapan sedikit geram. Tidak diketahui apakah dia marah padanya karena mengganggu reinkarnasi Yang Zimo atau padanya karena menatap kakinya. Atau mungkinkah dia merasa bahwa dialah yang seharusnya menjadi orang suci. Namun, harus dikatakan bahwa Lu Xiaoran benar. Wajahnya sungguh tak tertandingi. Lu Xiaoran tak bisa lagi menemukan kata sifat dalam benaknya. Ia hanya bisa mendesah. Selain Nuwa, wanita ini adalah nomor 1 di dunia. Atau lebih tepatnya, dia bisa menduduki peringkat pertama bersama Nuwa. Setidaknya, sampai sekarang, tidak ada wanita yang dilihat Lu Xiaoran yang dapat dibandingkan dengan Nuwa dan wanita di depannya. Senior Houtu, maafkan aku. Pihak lain sedikit mengernyit dan mendengus. Namun, dia tidak menghentikan Yang Zimo untuk bereinkarnasi, jadi seharusnya tidak masalah. Kamu baru saja menjadi ahli Saint Realm dan datang ke tempatku. Ada apa? Jangan bilang itu karena wanita itu. Lu Xiaoran tersenyum. Tentu saja tidak. Wanita itu hanya teman lamaku.
Aku hanya membantunya saat bertemu dengannya. Saya datang ke sini karena ada hal lain yang ingin saya bicarakan dengan senior Houtu. Beritahu saya, Houtu berkata dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak tertarik membicarakannya dengan Lu Xiaoran. Lu Xiaoran tidak berbasa-basi dan langsung menjelaskan maksudnya. Aku ingin membuat kesepakatan dengan senior Houtu. Bahkan Patriark Hongjun pun tidak akan menawarkanmu kesepakatan seperti itu. Mata Houtu bergerak sedikit dan dia langsung berkata, ada apa? Aku akan membantu senior menjadi orang suci. Kalimat acuh tak acuh ini langsung membuat pupil Houtu mengecil, dan wajah cantiknya berangsur-angsur berubah serius. Apakah kamu menggodaku? Kalau aku cuma bercanda dengan senior Houtu, aku pasti tidak akan berani datang ke Netherworld. Ini wilayah senior, sangat tidak menguntungkan bagiku untuk melawan senior di sini. Lu Xiaoran benar, Houtu, yang berada di balik 6 jalan reinkarnasi, setara dengan seorang suci dan memiliki pahala yang tak terbatas. Terlebih lagi, dia telah menguasai Netherworld selama bertahun-tahun dan sudah lama mengenalnya. Tidak banyak orang di Netherworld yang mampu melawan Houtu. Namun, ada sesuatu yang Lu Xiaoran simpan sendiri, yakni, dia sebenarnya bisa mengalahkan Houtu. Tidak peduli seberapa kuatnya Houtu, kultivasinya hanya dapat dianggap berada di puncak alam suci. Mencari seseorang di Surabaya hari ini. Kultivasi Lu Xiaoran berada di puncak alam abadi emas kekacauan primordial, Zenith Heaven. Ia hanya selangkah lagi mencapai alam abadi emas kekacauan primordial tanpa batas. Terus terang saja, Houtu tidak lagi berada pada level yang sama dengannya. Houtu mengerutkan kening, dan matanya menatap tajam ke wajah Lu Xiaoran, seolah-olah dia ingin mengetahui sesuatu dengan melihat wajahnya. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan apapun. Ini tidak berarti bahwa penampilan Lu Xiaoran sempurna, tetapi dia tidak dapat melihat kelemahan kultivasi Lu Xiaoran. Bagaimana seorang siswa sekolah dasar dapat menjawab pertanyaan yang ditujukan untuk siswa sekolah menengah? Setelah sekian lama, seolah-olah menyadari bahwa dia benar-benar tidak dapat melihat apa yang dipikirkan Lu Xiaoran, dia akhirnya mendesah tanpa terasa, seolah-olah dia sudah menyerah untuk mengamati Lu Xiaoran. Pergi, aku tidak mau membuat kesepakatan apapun denganmu. Tidak ada yang bisa kuberikan padamu. Lu Xiaoran mengangkat alisnya sedikit. Ia mengira Houtu akan menolaknya, tetapi ia tidak menyangka Houtu akan menggunakan alasan untuk menolaknya. Memang agak merepotkan ketika pihak lain menolaknya tanpa memberikan alasan. Mustahil baginya menggunakan pesonanya untuk merayu dan membuatnya menurut, kan? Terlebih lagi, dengan status dan kesombongannya, dia mungkin tidak akan membiarkannya mendapatkan apa yang diinginkannya. Meskipun perempuan tua itu dewasa, mereka benar-benar menyebalkan ketika menjadi sombong. Mereka 100 kali lebih sulit dihadapi daripada gadis muda. Tidak, 10.000 kali lebih sulit untuk dihadapi. Sama seperti anggur, makin tua umurnya, makin memabukkan rasanya. Setelah hening sejenak, Lu Xiaoran langsung membuka mata sejati Trinitas dan memindai informasi Houtu. Mata sejati Trinitas akan semakin kuat seiring dengan peningkatan kultivasinya. Terlebih lagi, mata itu akan selalu lebih kuat daripada tubuhnya. Kekuatan Lu Xiaoran saat ini berada di puncak primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortal Realm, dan Trinity True Eyes sudah dapat dikatakan sebanding dengan primordial Chaos Limitless Golden Immortal Realm. Setelah melihatnya, dia langsung mengerti mengapa Houtu menolaknya. Ternyata Houtu telah lama mengumpulkan sejumlah besar jasa selama bertahun-tahun. Jumlah pahala yang dikumpulkannya cukup untuk membuatnya menjadi orang suci. Jika dia sendiri bisa menjadi orang suci, mengapa dia masih mau membuat kesepakatan dengan Lu Xiaoran? Dia pasti akan menolak. Namun, Lu Xiaoran melihat jejak kelainan lainnya. Ada yang salah. Houtu bisa saja menjadi seorang Sein, tapi dia melakukannya. Bukan. Terlebih lagi, Wang Kei juga telah mengatakan sebelumnya bahwa di 3 dunia, selain 3 tempat yang sama sekali tidak dikendalikan oleh Patriark Hongjun, ada juga beberapa sisa-sisa dunia primordial dan 6 dao. Dengan kata lain, Houtu sebenarnya menentang Patriark Hongjun. Dia tidak ingin menjadi orang suci dan boneka surga dao. Akan tetapi, metode kultivasinya terutama mengandalkan prestasi dan bukan kekuatan hukum. Oleh karena itu, yang ingin dicapainya bukanlah menjadi orang suci, melainkan menjadi dewa emas zenith surga kekacauan primordial. Setelah mengetahui pikirannya, sudut mulut Lu Xiaoran sedikit melengkung ke atas. Dia tahu bahwa Houtu tidak bisa lagi lepas darinya. Kamu tidak perlu terlalu tegas.
Kamu sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Lagi pula, itu bukan apa-apa bagimu. Lagi pula, aku punya apa yang kamu inginkan. Hou Tu melirik Lu Xiaoran dan tidak peduli. Tidak perlu membuatku penasaran. Kalau ada apa-apa, katakan saja. Karena kamu tidak ingin menjadi orang suci, maka apakah kamu menginginkan surga zenit kekacauan primordial dan Dewa Emas? Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Hou Tu yang awalnya pendiam dan sombong langsung berubah sangat serius. Apa maksudmu? Lu Xiaoran berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya dan tidak lagi bersikap sopan seperti sebelumnya. Kadangkala, jauh lebih efektif bagi seorang pria untuk menunjukkan kekuatannya yang besar saat berhadapan dengan wanita tua yang begitu sombong. Merasakan perubahan aura Lu Xiaoran yang tiba-tiba, Hou Tu juga terkejut. Aura yang luar biasa kuat. Kamu baru saja menjadi orang suci. Bagaimana kamu bisa memiliki aura sekuat itu? Tidak, auramu lebih kuat dari Sein manapun. Apa yang sedang terjadi? Kau bukan orang suci dari Pulau Ao Emas. Siapa kamu? Sudut mulut Lu Xiaoran sedikit melengkung ke atas. Dia tahu bahwa Hou Tu telah terjerumus dalam kekacauan. Siapa aku tidaklah penting. Aku tahu kau jelas bisa menjadi orang suci, tapi kau enggan melakukannya. Agaknya, kau tidak ingin menjadi boneka Hongjun, kan? Kalau begitu, kau pasti ingin menjadi Dewa Emas Zenit Surga Kekacauan Primordial. Aku bisa membantumu menjadi Dewa Emas Zenit Surga Kekacauan Primordial. Hou Tu mengepalkan tinjunya sedikit. Dalam sekejap, Lu Xiaoran benar-benar telah mengetahui semua pikirannya. Orang ini sungguh menakutkan. Terlebih lagi, yang lebih mengerikan adalah auranya saat ini. Aura ini tidak lagi sesederhana level ke-5 atau ke-6 Sein Realm. Dia mungkin sudah mencapai Sein Realm tahap akhir atau bahkan Sein Realm tingkat sempurna. Terlebih lagi, yang lebih penting, dia bukan seorang santo. Dengan kata lain, dia adalah Primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortal. Pada saat ini, jantung Hou Tu mulai berdetak lebih cepat. Bab 446, Aliansi tercapai, ras magi Anda akan memiliki dunia. Seperti yang diketahui semua orang, sejak berakhirnya kesengsaraan perjalanan ke barat dan 3 dunia jatuh ke surga Dao, mustahil bagi siapapun untuk menerobos ke alam abadi emas surga Zenit Primordial Chaos. Hou Tu, dia, sebenarnya sudah lama bisa menjadi orang suci. Alasan dia belum menjadi orang suci untuk waktu yang lama adalah untuk menemukan kesempatan menembus alam abadi emas surga Zenit Kekacauan Primordial. Sayangnya, tujuan ini tidak pernah tercapai. Sekarang, seseorang telah muncul di hadapannya dan mengatakan bahwa ia bisa membantunya menjadi Dewa Emas Zenit Primordial Chaos. Terlebih lagi, pihak lain adalah Dewa Emas Zenit Primordial Chaos. Ia sungguh tidak bisa menolak. Namun, dia masih berpikir rasional. Apa yang bisa kau berikan padaku untuk membantuku maju ke alam abadi emas surga Zenit Kekacauan Primordial? Lu Xiaoran tersenyum dan perlahan membuka tangannya. Aura ungu yang menyilaukan tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Ki ungu primordial. Hou Tu berteriak di tempat, matanya yang berbentuk almond melebar saat dia menatap Lu Xiaoran dengan tidak percaya. Bahkan pada saat ini, dia memiliki keinginan untuk merebut Ki ungu primordial. Bagaimanapun, ini adalah Ki ungu primordial. Meskipun hanya ada satu Ki ungu primordial, kekuatannya sungguh melampaui imajinasi semua orang. Harus diketahui bahwa satu Ki ungu primordial dapat menciptakan seorang suci. Namun, instingnya masih mengendalikannya dengan sangat baik dan dia tidak bertindak gegabah. Ini karena Lu Xiaoran adalah Dewa Emas Zenit Surga Kekacauan Primordial tahap akhir. Jika dia melawannya, dia mungkin akan tersungkur ke tanah. Dia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berkata dengan ekspresi serius, "Apa yang kamu inginkan dariku?" Sebagian dari nilai di 6 jalan reinkarnasi. Tidak banyak. Aku hanya butuh nilai 3.000 orang. Seharusnya sangat mudah bagimu. Kau ingin menukar Ki ungu primordial dengan tanda lebih dari 3.000 orang di 6 jalan reinkarnasi. Hou Tu tidak mempercayai telinganya, jadi dia bertanya lagi. Kau bohong. Kau menderita kerugian besar dari kesepakatan ini. Lu Xiaoran mengangguk. Mengapa aku harus berbohong padamu? Apakah seseorang mengalami kerugian atau tidak? Tidak bergantung pada harga pasar, tetapi pada nilai yang dimilikinya bagi orang tersebut. Baginya, Li Ge dan murid-muridnya adalah kerabatnya. Dibandingkan dengan nyawa semua orang, Ki ungu primordial tentu saja bukan apa-apa baginya. Tentu saja,
Masalah yang paling penting adalah dia tidak kekurangan Ki Ungu Primordial. Setelah mengolah seni tertinggi primordial, ia secara bertahap akan menghasilkan banyak Ki Ungu Primordial. Terlebih lagi, bahkan sekarang, ia masih memiliki banyak Ki Ungu Primordial di dalam tubuhnya. Ia masih mampu menukarkan Ki Ungu Primordialnya saja. Selain itu, dia tidak takut berdagang dengan Houtu. Ini karena Houtu ingin menjadi Dewa Emas Zenit Surga Kekacauan Primordial. Ia tidak takut Houtu akan mengkhianatinya dan memberi tahu Hongjun. Itu benar. Houtu merenung sejenak dan segera mengulurkan tangannya. Tunjukkan padaku daftar namanya dulu. Lu Xiaoran mengangkat tangannya dan menunjukkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan itu langsung berubah menjadi daftar nama dan tiba di depan Houtu. Houtu baru saja mengalihkan pandangannya ketika lehernya bergetar dan dia hampir melemparkan daftar nama itu kepada Lu Xiaoran. Orang pertama pada daftar ini adalah Dewa Iblis Rahu. Lucu sekali. Seperti apakah keberadaan Dewa Iblis Rahu? Orang itu sebanding dengan Hongjun, kan? Dia bahkan tidak bisa mengalahkan Hongjun, tetapi pihak lain ingin dia menyerahkan tanda Rahu. Dia ingin, tetapi apakah dia memenuhi syarat? Kemudian, Houtu kembali mengalihkan pandangannya ke bawah, dan wajahnya tak dapat menahan diri untuk berkedut dengan ganas lagi. Esensi Phoenix. Dia juga orang yang kejam. Kekuatannya tidak kalah dengan Dewa Iblis Rahu, kan? Yang berikutnya sedikit kurang abnormal, Sun Wukong. Yang keempat juga bukan barang kecil. Itu adalah pedang pembelah langit. Yang kelima adalah gadis mistik 9 surga. Yang keenam adalah pedang pembunuh dewa. Yang ketujuh adalah naga leluhur. Orang yang sangat kejam lainnya. Patriark Netherworld ke-8, Xingtian ke-9 tidak terduga. Meskipun naga leluhur sebelumnya merupakan leluhur ras naga, ia juga merupakan ahli para magi dalam reinkarnasinya berikutnya. Dengan cara ini, ada 2 orang majus di sini. Sedangkan yang lainnya, tak ada yang perlu dipedulikan. Mereka semua orang biasa. Houtu langsung berkata, biar ku katakan yang sebenarnya. Di antara orang-orang ini, aku hanya memiliki tanda kehidupan Xingtian dan gadis mistik 9 surga. Aku tidak memiliki tanda kehidupan yang lain. Satu-satunya alasan aku memiliki tanda gadis mistik 9 surga adalah karena dia pernah bereinkarnasi menggantikanku di masa lalu. Sedangkan untuk Xingtian, aku hanya memiliki tandanya karena dia adalah anggota magi. Itu saja. Lu Xiaoran tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kesepakatan ini sudah sangat merugikan baginya. Pada akhirnya, ia hanya bisa menukarkan 2 mark. Kesepakatan ini tidak sepadan. Di mana tanda-tanda kehidupan yang lain? Aku tidak tahu tentang Rahu, tapi tanda kehidupan Esens Phoenix seharusnya berada di tempat Esens Phoenix mati. Namun, bahkan Hongjun pun tidak bisa masuk ke tempat itu dengan mudah. Kau mungkin juga tidak bisa masuk. Tanda kehidupan Sun Wukong ada di Gunung Huaguo. Pedang pembuka surga dan pedang pembunuh dewa pada awalnya tidak memiliki tanda kehidupan. Tanda kehidupan naga leluhur ada di tangan ras naga 4 lautan. Tanda kehidupan Patriark Netherworld ada di Laut Darah Asura. Jadi begitu, lalu apakah kamu masih ingin berdagang sekarang? Ekspresi Houtu agak gugup. Lagi pula, ini mungkin satu-satunya kesempatan baginya untuk mendapatkan Ki Ungu Primordial seumur hidupnya. Untungnya, Lu Xiaoran mengangguk dan tetap memilih untuk berdagang. Lu Xiaoran juga tidak punya pilihan. Meskipun ia mengabaikan yang lain, jejak kehidupan saudara kelima Zhuge Ziqiong, saudara ke-9 Su Lingwu, dan banyak murid generasi ketiga lainnya masih berada di tangan Houtu. Lu Xiaoran tidak bisa hanya berdiam diri. Melihat Lu Xiaoran setuju, Houtu pun menghela napas lega. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Kemudian, ia menjentikkan jarinya dan menembakkan seberkas cahaya, menyerahkan tanda kehidupan Zhuge Ziqiong, Su Lingwu, dan yang lainnya kepada Lu Xiaoran. Lu Xiaoran juga menyerahkan Ki Ungu Primordial di tangannya kepada Houtu. Namun, sebelum pergi, Houtu melanjutkan, tunggu. Lu Xiaoran berhenti dan menatapnya. Meskipun aku tidak tahu siapa kamu atau bagaimana kamu berkultivasi hingga menjadi begitu kuat, kamu seharusnya menjadi musuh Hongjun, kan? Lu Xiaoran mengangguk. Itu bagus. Kalau begitu, aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk membentuk aliansi denganku. Lu Xiaoran menatap Houtu dengan sedikit kekaguman. Harus diakui, wanita ini memang agak pintar. Ia telah melihat sesuatu yang mencurigakan dari daftar nama yang diberikan pria itu dan tahu bahwa pria itu bukan orang biasa. Oleh karena itu,
ia telah mengusulkan aliansi sebelumnya untuk mendapatkan keuntungan dari pertarungannya melawan Hong Jun. Tentu saja, ia tidak tahu seberapa tinggi kultivasi lawannya atau apakah ia sebanding dengan Hong Jun. Namun, setidaknya, tak terbantahkan bahwa ia bermusuhan dengan Hong Jun. Kalau begitu, dia akan bersekutu dengannya terlebih dahulu. Setelah Hong Jun dikalahkan, dia juga bisa menjadi tak terkalahkan. Jika Hong Jun tidak dikalahkan, ia juga bisa langsung memilih menggunakan jasanya untuk menjadi orang suci dan meninggalkan dunia bawah. Pada saat itu, Hong Jun mungkin tidak akan membunuhnya. Lu Xiaoran tidak keberatan menjadi sekutunya. Lagi pula, sekutu bisa memberi Anda berbagai macam manfaat. Ketika ada masalah, dia kurang lebih bisa membantu. Tentu saja, merupakan suatu kehormatan bagi sekolah Jie bahwa kamu bersedia bersekutu dengan kami. Jika kita menghancurkan Hong Jun di masa depan, aku jamin ras magimu pasti akan memiliki dunianya sendiri. Sebelum ia bisa berbuat apa-apa, ia harus membuat janji kosong. Bagaimanapun, para magi pasti akan memiliki dunia mereka sendiri. Namun, ia tidak mengatakan apapun tentang membiarkan pihak lain mengendalikan dunia ini. Ini karena Jiang Taixuan juga merupakan reinkarnasi dari para magi agung. Jiang Taixuan juga memenuhi syarat untuk menjadi penguasa ras magi. Hehe, setelah memperoleh janji Lu Xiaoran, meskipun dia tahu itu hanyalah janji kosong, dia tetap tersenyum dan berterima kasih padanya. Terima kasih, rekan Daois Lu. Komunikasi antar orang dewasa bersifat diam-diam. Hanya ada untung dan rugi. Tidak ada ketulusan. Mereka semua hanya main-main saja. Pada akhirnya, itu tergantung pada siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih kuat. Setelah keduanya membentuk aliansi, Lu Xiaoran berbalik dan pergi. Setelah Lu Xiaoran kembali ke Pulau Golden Owl, dia segera merasakan aura kuat mulai terbentuk. Hal ini membuat ekspresi Lu Xiaoran tiba-tiba berubah. Aura ini, Li Ge, sialan, Li Ge telah lama mencapai puncak alam abadi emas Zenith Heaven. Namun, karena Lu Xiaoran belum mencapai alam abadi emas Zenith Heaven Primordial Chaos, ia tidak dapat mencapai alam abadi emas Zenith Heaven Primordial Chaos. Kini, setelah Lu Xiaoran mencapai puncaknya, ia tidak lagi terkekang. Setelah melepaskan batasan itu, seiring meningkatnya energi di tubuhnya, ia akhirnya tak mampu lagi menahannya. Kini, ia akhirnya akan menerobos ke alam abadi emas surga Zenith Primordial Chaos. Akan tetapi, masalah Primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortal tidak dapat dibocorkan sama sekali. Yun Li Ge juga berusaha sekuat tenaga untuk menekan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, ia berkomunikasi secara gila-gilaan dengan pikirannya. Tuan, cepat, kembalilah. Aku tidak tahan lagi. Aku tidak tahan lagi. Aku benar-benar sudah di batas kemampuanku. Ia tak berani menggerakkan sedikit pun kultivasinya. Meski begitu, ia tak mampu menahan energi dahsyat yang telah lama terkumpul di tubuhnya. Jika ia menggunakan kultivasinya lagi, mungkin energi itu akan langsung runtuh dan meledak dengan dahsyat. Saat itu, Hong Jun pasti akan tahu. Di saat-saat terakhir, di saat kritis, Lu Xiaoran akhirnya berhasil menarik Yun Li Ge kembali ke dunia kecilnya tepat waktu. Ia baru saja memasukkan Yun Li Ge ke dalam dunia kecilnya ketika Yun Li Ge tak lagi mampu menahan kultivasinya. Seluruh energinya meledak dengan dahsyat saat itu. Ledakan, saat seluruh dunia bergetar sedikit, itu mengumumkan bahwa kultivasi Yun Li Ge akhirnya berhasil menembus alam abadi emas surga Zenith Primordial Chaos. Lu Xiaoran dan Yun Li Ge tak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas lega dan menyeka keringat di dahi mereka. Sekarang bukan saatnya untuk mengungkapkan semuanya kepada Hong Jun. Mereka sama sekali tidak bisa gegabah memberitahu Hong Jun tentang latar belakangnya. Sekarang Yun Li Ge akhirnya berhasil menerobos ke alam abadi emas surga Zenith Primordial Chaos, itu juga berarti sekolah Jie telah maju ke tingkat lain. Sempurna, Lu Xiaoran melepaskan Yun Li Ge dari dunia kecil. Setelah Yun Li Ge memblokir auranya, bahkan Hong Jun pun tidak dapat mendeteksi keberadaan Yun Li Ge. Dia segera membungkuk dalam-dalam pada Lu Xiaoran. Terima kasih, Guru. Tanpa Anda, Li Ge takkan pernah menjadi Dewa Emas Zenith Primordial Chaos lagi. Li Ge takkan pernah melupakan kebaikan ini. Bab 447, ingatkan kau. Kau pernah jadi pria yang berani mencintai dan membenci. Tidak perlu sungkan-sungkan, kau muridku sekarang. Guru sehari, ayah seumur hidup. Bukankah sudah menjadi tanggung jawab seorang guru untuk membimbing murid-muridnya? Guru, mata Yun Li Ge agak merah,
tetapi Lu Xiaoran tidak punya waktu untuk itu. Meskipun kau sudah menjadi Dewa Emas Zenit Surga Primordial Chaos, kau masih belum cukup kuat. Beberapa orang suci di bawah Hong Yun semuanya telah menjadi orang suci selama bertahun-tahun dan tingkat kultivasi mereka masih jauh dari tingkat pertama alam suci. Dengan kultivasi Dewa Emas Zenit Surga Primordial Chaosmu, itu tidak cukup untuk menggoyahkan mereka. Jika aku melawan Hong Yun dan kau tidak bisa menghadapi mereka, kita masih tidak punya harapan untuk memenangkan pertempuran ini. Yun Lige mengangguk. Aku tahu. Aku akan meningkatkan kultivasiku ke tahap akhir Primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortal Realm secepat mungkin. Lu Xiaoran merasa sangat lega. Ia menjentikkan jarinya dan menembakkan Ki Ungu Primordial ke tubuh Yun Lige. Ki Ungu Primordial, bagus sekali. Yun Lige sekilas menyadari bahwa Lu Xiaoran telah memberinya Ki Ungu Primordial. Lagi pula, dia juga telah mengolah Ki Ungu Primordial dalam kekacauan saat itu. Yun Lige tahu betul betapa kuatnya Ki Ungu Primordial. Benar, itu adalah Ki Ungu Primordial. Ki Ungu Primordial adalah kekuatan terkuat di dunia ini. Setelah menyempurnakan Ki Ungu Primordial, kultivasimu seharusnya meningkat lebih cepat. Jauh lebih cepat daripada mengolah kekuatan kekacauan. Terima kasih, Guru. Saya pasti akan berkultivasi dengan tekun. Satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu adalah aku belum menemukan tanda kehidupanmu. Selain milikmu, aku juga belum menemukan tanda kehidupan Wuxia, Tianyuan, Bujian, dan Taishuan. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Saat itu, anjing tua Hong Yun memisahkan kekuatan membunuhku dari jiwa esensiku dan menyebarkannya, menyebabkan aku bereinkarnasi beberapa bulan kemudian. Namun, kekuatan membunuh hanyalah salah satu kekuatan Dao Agung. Sekalipun ia mengendalikan Dao Langit, mustahil baginya untuk menghancurkan kekuatan membunuh. Ia hanya bisa mengirimkan kekuatan membunuh ke tempat yang tidak ia kenal atau tidak bisa rasakan. Tanda kehidupanku juga tersembunyi di sana. Jika aku ingin menemukan tanda kehidupanku lagi, aku mungkin harus mengalahkan Hong Yun. Setidaknya, tanda kehidupan saudara-saudari junior lainnya seharusnya relatif mudah ditemukan. Tanda kehidupanku tidak mendesak. Kita harus menemukan tanda kehidupan saudara-saudari juniorku dulu. Lu Xiaoran mengangguk. Lebih baik kau mengerti. Pergilah. Ya, setelah Yun Lige kembali untuk berkultivasi, Lu Xiaoran kembali ke Aula. Luo yang segera menyampaikan informasi terbaru tentang 3 dunia. Lu Xiaoran menyapu indera ilahinya dan menerima semua informasi. Ramalannya benar. Setelah bonekanya mengumumkan akan menerima kesengsaraan, seluruh 3 dunia tampak tenang di permukaan, tetapi sebenarnya, sudah ada arus bawah yang bergejolak. Ada 3 faksi yang paling rajin. Yang pertama menanggung beban adalah surga primordial tertinggi dari sekolah Chan. Meskipun sebagian muridnya yang sombong telah mengkhianati sekte dan memasuki Gunung Roh, ia masih memiliki banyak murid dengan kultivasi yang sangat mendalam. Misalnya, Pertapa Abadi dari Kutub Selatan, Tai Sempurna, dan Yu Ding Sempurna. Konon, surga primordial agung baru saja mengumpulkan mereka kembali ke Istana Kekosongan Giok dan sudah beberapa hari tidak muncul. Jelas, ia ingin membina beberapa orang suci di antara kelompok murid ini. Berikutnya adalah Gunung Roh. Dikatakan bahwa Gunung Roh sedang mengadakan pertemuan 10.000 Buddha. Pertemuan 10.000 Buddha ini sebenarnya dimaksudkan untuk mengajak seluruh murid Buddha di berbagai dunia agar mentransfer kekuatan keyakinan kepada Gautama, yang juga merupakan pengkhianat aliran Jie, Taois Duobao. Kultivasi Gautama tak terbayangkan dan bahkan lebih tinggi daripada 4 kaisar. Bisa dikatakan bahwa di 3 dunia saat ini, kultivasinya paling mendekati seorang suci. Ini bukan pertama kalinya pertemuan 10.000 Buddha diadakan. Pertemuan ini diadakan setiap 10.000 tahun dan mengumpulkan kekuatan keyakinan yang besar. Sebenarnya, jika bukan karena pertemuan 10.000 Buddha yang telah diadakan beberapa kali ini, mustahil bagi Duobao untuk mencapai tingkat yang begitu menantang surga dalam waktu sesingkat itu. Perlu diketahui bahwa Raja Merak Cerah Kongsuan yang telah ditundukkan oleh Zunti, serta Zhao Gongming yang telah ditundukkan oleh kesengsaraan penyegel dewa dari pengadilan surgawi, dan seterusnya, semuanya adalah eksistensi yang kekuatannya cukup untuk menghancurkannya dengan mudah. Di masa lalu, Kongsuan bahkan dikenal sebagai orang nomor 1 di bawah Sein Realm. Setelah mengandalkan sekte Buddha selama puluhan ribu tahun, Duobao telah melampaui semua orang luar biasa di bawah para orang suci dan menjadi orang nomor 1 di bawah para orang suci dalam arti sebenarnya.
Tampaknya Sekte Buddha ingin mendidiknya menjadi orang suci ketiga di Sekte Barat. Sebenarnya, Lu Xiaoran tahu betul bahwa langit primordial tertinggi, Jie Yin, dan Zun Ti pasti telah bersekongkol dan membuat kesepakatan. Kalau tidak, dengan amarahnya, bagaimana mungkin ia membiarkan murid-muridnya masuk ke dalam Sekte Buddha? Ia memperkirakan kemungkinan besar aliran Chan dan Sekte Buddha bekerja sama. Jika jumlah orang suci pihak lain bertambah, ia harus berhati-hati. Lagi pula, memiliki beberapa orang suci lagi bukanlah suatu lelucon. Dia tidak perlu takut pada apapun, tetapi bagaimana dengan murid-muridnya? Bagaimana jika orang suci lainnya menyerang muridnya saat dia bertarung melawan Hong Jun? Selain itu, dia hanya perlu waspada terhadap Hao Tian, Kaisar Langit. Dia menduduki peringkat terakhir oleh Lu Xiaoran hanya karena kekuatan dan latar belakangnya lebih lemah dibandingkan yang lain. Meskipun dia adalah murid cilik Hong Jun bahkan bisa berselisih dengan murid pribadinya kapan saja, apalagi dengan murid cilik biasa. Oleh karena itu, Hao Tian tidak dapat memperoleh keuntungan apapun dari Hong Jun. Akan tetapi, justru karena itulah ia memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi seorang santo. Hal ini karena ia tahu bahwa jika ia menjadi orang suci, ia akan memenuhi syarat untuk menantang orang suci lainnya. Jika tidak, apa yang disebut sebagai gelar penguasa tiga dunia akan selamanya menjadi bahan tertawaan. Secara keseluruhan, Lu Xiaoran punya banyak musuh, tapi dia tidak perlu takut. Lagi pula, rasa takut tidak akan membantunya. Ia akan membiarkan boneka itu terus mengulur waktu terlebih dahulu. Selama boneka itu diam, kesengsaraan tidak akan terjadi. Jika kesengsaraan tidak terjadi, ia akan punya lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Jika dia diberi sedikit waktu lagi, kekuatannya pun akan dapat berubah secara drastis. Namun, yang membuat Lu Xiaoran agak senang adalah bahwa pengikut generasi kedua dari sekte tanpa nama muncul lebih sering dalam laporan intelijen terkini. Contohnya, Long Kuang. Konon, ia baru saja dianugerahi gelar salah satu dari 8 naga surgawi dan digolongkan sebagai Bodhi Agung. Dia telah melampaui level terendah Gunung Roh dan menjadi seorang pemimpin. Meskipun dia hanyalah sosok yang tak terlihat, itu tetap merupakan kemajuan yang luar biasa. Lagi pula, tidak mudah baginya untuk sendirian di luar. Jika dia melangkah maju lagi, dia akan menjadi seorang arhat dan termasuk dalam tingkat tengah Gunung Roh. Selain itu, murid-murid lainnya juga cukup berprestasi. Misalnya, dikatakan bahwa Phoenix Api telah menjadi tunggangan Ibu Suri dari Barat. Status seekor tunggangan tidak boleh diremehkan. Tunggangan Ibu Suri dari Barat harus melalui proses seleksi yang ketat. Tak terhitung banyaknya garis keturunan Phoenix yang telah memperebutkan posisi tersebut dan harus melewati berbagai kesulitan untuk menjadi tunggangan Ibu Suri dari Barat. Gunung itu adalah yang paling dekat dengan Ibu Suri dari Barat. Konon, gunung itu bahkan bisa mencium aroma Ibu Suri dari Barat. Dengan cara ini, ia akan mengetahui semua rahasia Ibu Suri dari Barat. Phoenix Api dapat mengumpulkan informasi kapan saja dan di mana saja. Ia tahu siapa yang pernah ditemui Ibu Suri, apa yang dikatakannya, bahkan hobi khususnya. Jika Lu Xiaoran berhasil membujuk Phoenix Api, ia bisa menyebabkan bencana besar bagi Istana Surgawi kapan saja. Adapun murid-murid lainnya, Lu Xiaoran juga mengingat informasi mereka satu persatu. Murid-murid ini akan sangat berguna ketika dia benar-benar keluar dari pengasingannya. Mengambil napas dalam-dalam, Lu Xiaoran mulai memasuki meditasi dan terus mengolah seni primordial tertinggi. Ia perlu mengolah lebih banyak ki ungu primordial agar murid-muridnya memiliki sesuatu untuk disempurnakan. Kini, seluruh tiga dunia berada di bawah kendali Hong Jun. Hong Jun telah membiarkan kekuatan hukum menguasai sebagian besar tiga dunia. Sangat sulit untuk mengembangkan kekuatan kekacauan. Setelah para murid menerobos ke alam abadi emas surga zenit kekacauan primordial, mereka hanya bisa mengandalkan ki ungu primordial untuk meningkatkan kultivasi mereka secara signifikan. Pada saat yang sama, di kedalaman penjara surga di Istana Surga. Salam, Dewa Tiga Lautan, Nesa. Pergi, aku akan bicara dengan ayahku berdua saja. Ya, para prajurit surgawi yang menjaga penjara surga sangatlah cermat. Meskipun Li Jing dipenjara karena melanggar aturan surgawi, mereka tidak bersikap tidak hormat kepadanya. Pihak lain tetap harus dihormati. Sel penjaranya adalah yang terbersih dan makanannya terbaik. Bahkan ketika pihak lain ingin keluar dan berkeliaran di dalam penjara,
selama pihak tersebut tidak keluar dari penjara, mereka akan mengatakan atau melakukan apapun untuk menghentikannya. Mau bagaimana lagi? Lagi pula, pihak lawan punya 3 putra yang baik. Terlepas dari semua hal lainnya, tak banyak orang yang berani memprovokasi Neza. Inilah keuntungan dari kekuasaan. Terlebih lagi, Li Jing awalnya adalah salah satu pakar top di pengadilan surgawi dan orang kepercayaan Kaisar Langit selama bertahun-tahun. Mungkin suatu hari nanti ia akan diangkat kembali. Soal menghukum Li Jing, sungguh lelucon. Mereka lebih baik menderita daripada memprovokasi leluhur ini. Jika semuanya salah, bukan saja seluruh keluarga mereka akan mati, tetapi tubuh dan jiwa mereka bahkan akan hancur dan mereka tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Neza melangkah perlahan dan tiba di pintu sel ayahnya. Ia menatap ayahnya yang duduk bersila di dalam sel dengan mata terpejam, lalu mendesah pelan. Ayah, mengapa ayah melakukan kesalahan seperti itu? Meskipun Jiang Xia pernah menjadi kanselir kita, kini ia hanyalah sebuah nama. Ia telah lama menjadi abu. Yang Mulia berkata bahwa selama ayah mengaku, beliau akan membebaskan ayah dari segala hukuman dan membiarkan ayah kembali ke posisi ayah semula. Sekarang setelah seorang Sein baru dari sekolah Jie muncul, leluhur Dao Hongjun telah mengaktifkan kesengsaraan ke-6. Kamu seharusnya keluar lebih awal untuk bekerja di pengadilan surgawi dan tidak bersembunyi di penjara surga untuk menikmati waktu luangmu. Li Jing perlahan membuka matanya dan menatap Neza. Matanya menunjukkan kepedihan, kesedihan, dan sedikit ketidakberdayaan. Anakku, kau tak lagi layak mendengar kata-kataku. Dulu, kamu berani dan benar. Kamu akan tetap berpegang pada apa yang kamu anggap salah, bahkan jika itu berarti menghancurkan hubunganmu denganku. Dan sekarang, kau tak lebih dari seekor anjing milik pengadilan surgawi. Meninggalkan, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bab 448, Sein yang mengendalikan, kau dan aku semua adalah pion. Ayah, apakah benar-benar tidak ada ruang untuk berdiskusi? Li Jing tidak menjawab lagi. Akhirnya, Neza menghela napas pelan dan berbalik untuk pergi. Ia mengkhawatirkan ayahnya, tetapi tak bisa berbuat apa-apa. Ini karena sebagai Dewa Tiga Laut di Istana Surgawi, ia hanyalah bawahan Hao Tian. Dia tidak dapat berbuat apa-apa untuk melanggar pengadilan surgawi. Tepat saat ia keluar dari penjara surga, sesosok tubuh berjalan mendekat dari kejauhan. Wajahnya ditutupi rambut kemasan, dan ia mengenakan jubah sutra kemasan. Tubuhnya diselimuti cahaya Buddha, mata Neza berbinar dan dia langsung melangkah maju. Monyet, kamu di sini. Namun, pihak lain hanya mengangkat telapak tangannya dengan acuh tak acuh. Amitabha, lama tak berjumpa. Apa kabar? Senyum di wajah Neza langsung meredup. Sama saja lagi, sejak kesengsaraan dalam perjalanan ke barat, di mana Sun Wukong bertarung dengan versi palsu dirinya, ia tidak dapat lagi mengenali sahabatnya ini. Setelah bertahun-tahun, Yang Jian, Lei Zhenzi, dan bahkan Sun Wukong semuanya tidak dapat dikenali lagi. Setelah menjadi abadi dan Buddha, mereka semua telah kehilangan karakter berdarah panas dan emosi mereka yang semula. Terlebih lagi, beberapa tahun yang lalu, karena naga putih kecil itu mengatakan sesuatu yang salah setelah minum, ia melanggar hukum Gunung Roh dan dikejar oleh Gunung Roh. Sebagai komandan pengejaran, Sun Wukong bahkan menyaksikan naga putih kecil itu dipukuli sampai mati oleh para Buddha Gunung Roh. Ada juga Biksu Sa dan Pixi. Bahkan Tang Sanzang, yang selalu paling taat hukum dan disiplin, mati untuk melindungi naga putih kecil itu. Namun, Neza samar-samar ingat bahwa pada hari itu, tidak ada emosi di wajah Sun Wukong, seolah-olah dia sedang melihat sesuatu yang tidak penting. Neza juga ingat bahwa pada hari itu, Sun Wukong jelas berada di depan Biksu Sa ketika Biksu Sa hendak meninggal, namun, Biksu Sa malah berteriak kakak senior ke arah Gunung Huaguo. Dia menatap monyet di depannya dan melanjutkan, Buddha pejuang kemenangan, mengapa Anda ada di sini hari ini? Atas nama Patriark Buddha, aku datang untuk mengekstradisi seorang arhat pengkhianat dari Gunung Roh kita untuk dihukum. Neza mengangguk. Ia tahu bahwa pengadilan surgawi baru saja menangkap seorang pengkhianat. Konon, pihak lain jatuh cinta pada seorang wanita fana dan telah melanggar hukum Gunung Roh. Monyet, apakah kamu bebas datang ke rumahku untuk minum setelah kamu selesai? Tidak, saya dari Sekte Buddha. Saya punya aturan dan peraturan. Tidak nyaman bagi saya untuk minum. Baiklah, sampai jumpa lagi di masa depan. Amitabha, selamat tinggal.
Saat menyaksikan sang Buddha pejuang kemenangan pergi, Neza tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Saat itu, Sun Wukong jelas ada di depannya. Mengapa Biksu Sah harus berteriak, kakak senior, ke arah Gunung Huaguo? Mungkinkah ada rahasia di Gunung Huaguo yang tidak kuketahui? Setelah berpikir sejenak, dia menginjak roda angin api dan tiba di Istana Numinous. Yang mulia, ayah saya yang bersalah, Li Jing, belum mengaku. Di Istana Numinous, sosok yang sangat bermartabat dan berkuasa itu mengalihkan pandangannya ke Neza di bawah dan segera berkata, demi kebaikanmu, aku akan memberinya waktu lagi. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Yang Mulia. Kaisar Giok mengangguk. Neza merenung sejenak dan melanjutkan. Yang Mulia, saya punya sesuatu untuk meminta izin Anda. Beritahu saya, kedua saudara laki-lakiku sedang bekerja di Gunung Roh. Aku ingin pergi ke Gunung Roh dan meminta saudara-saudaraku untuk kembali dan membujuk ayah bersama-sama. Izin diberikan. Terima kasih, Yang Mulia. Neza menerima perintah itu dan melangkah maju. Tepat saat ia melangkah keluar dari Istana Numinous, Kaisar Langit memberi isyarat kepada seorang prajurit surgawi di aula. Prajurit surgawi mengerti dan segera mengikutinya. Neza tiba di gerbang surgawi selatan dan kebetulan bertemu Yang Jian. Kakak kedua Yang, lama tak bertemu. Yang Jian mengangguk. Kamu terlihat kurang sehat. Apa karena Raja Surgawi Li? Benar, ayahku masih belum mau mengaku. Kenapa dia membiarkan Jiang Xia turun ke dunia fana? Tapi, aku samar-samar merasa ayahku pasti menyembunyikan sesuatu. Kalau tidak, dia pasti tidak akan menyembunyikannya dariku. Lagi pula, aku baru saja bertemu monyet. Sayangnya, dia bukan lagi monyet yang dulu. Kakak kedua, aku ingin pergi ke Gunung Huaguo untuk melihatnya. Kelopak mata Yang Jian berkedut. Apakah kamu melaporkan hal ini kepada Kaisar Giok? Neza menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya bilang ingin pergi ke Gunung Roh dan meminta kedua saudaraku untuk membujuk ayah. Yang Jian mengalihkan pandangannya ke awan di belakangnya dan langsung merenung. Pergilah, tapi lain kali kalau kau pergi, jangan temui Kaisar Giok. Kalau tidak, kau bisa mudah tertangkap. Mata Neza bergerak sedikit dan dia sudah tahu apa yang dimaksud Yang Jian. Kaisar Giok telah mengirim orang untuk mengikutinya. Dia menangkupkan kedua tangannya sedikit sebagai tanda terima kasih. Terima kasih, kakak kedua. Begitu selesai berbicara, Neza melangkah keluar dari gerbang surgawi selatan. Cahaya perak di belakangnya dengan cepat menyusul. Namun, saat mata surgawi di dahi Yang Jian bergerak, cahaya perak itu memasuki mata surgawi. Tetaplah dalam ilusi ini. Di sisi lain, di Pulau Golden Owl, para pengikut akhirnya secara bertahap menerobos dan mencapai tingkat yang lebih tinggi setelah berkultivasi siang dan malam. Ji Wuxia adalah orang pertama yang berhasil menembus alam abadi emas zenit surga kekacauan primordial, dan kemudian Fang Tianyuan menerobos ke alam abadi emas zenit surga kekacauan primordial. Ketika Fang Tianyuan keluar dari dunia esensi Lu Xiaoran, dia juga memberi hormat sedalam-dalamnya kepada Lu Xiaoran seperti kakak-kakaknya. Menguasai, Lu Xiaoran mengangguk dan langsung berkata, lumayan. Kau berhasil mencapai puncak kekacauan primordial begitu cepat. Semua ini berkat bimbingan guru. Jangan bicara omong kosong. Aku tidak menemukan tanda kehidupanmu di Netherworld. Wuxia sudah menuju ke tempat Patriark Phoenix meninggal. Sedangkan untuk tanda kehidupanmu, seharusnya di Gunung Huaguo. Pergilah ke Gunung Huaguo. Ya, di ujung dunia primordial berdiri sebuah galaksi hampa. Di galaksi yang tak berujung itu, terdapat makhluk hidup yang kuat dan tak terhitung jumlahnya. Itulah persimpangan antara tiga dunia dan alam semesta lainnya. Sosok Ji Wuxia melintasi turbulensi spasial dan tiba di langit berbintang, menatap galaksi yang berkilauan. Apakah ini perbatasan tiga dunia? Guru telah berkata bahwa masih ada tiga tempat di seluruh tiga dunia yang tidak dikuasai oleh Hong Jun. Yang pertama adalah Tanah Sembilan Neter. Yang kedua adalah kekacauan kekosongan besar. Yang ketiga adalah tempat di mana aku mati di kehidupanku sebelumnya sebagai Essence Phoenix. Dia mengepalkan tangannya sedikit dan menarik napas dalam-dalam sebelum secara resmi melangkah ke galaksi. Begitu dia melangkah ke galaksi, dia terkunci oleh beberapa aura yang kuat. Hampir pada saat yang sama, beberapa cahaya menyerang dari jauh. Siapa yang mengizinkanmu memasuki galaksi? Jika kau ingin melangkah ke galaksi, kau harus membayar harga yang sesuai. Ji Wuxia mendengus dan langsung memanggil Phoenix Perching para Soulmark. Kau sedang mencari kematian,
Kekuatan primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortal terus-menerus ditransmisikan ke Phoenix Perching Parasol Mark, menyebabkan burung-burung Phoenix yang tak terhitung jumlahnya di Phoenix Perching Parasol Mark meraung. Hal ini juga membuat kekuatan Phoenix Perching Parasol Mark tiba-tiba menjadi sangat kuat. Hampir tanpa memberi kesempatan pada beberapa lampu untuk bereaksi, sebuah energi yang amat kuat meletus dari Phoenix Perching Parasol Mark, menyebabkan beberapa hantu Phoenix terbang keluar dan menerkam beberapa lampu. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua belah pihak saling bertabrakan dan membunuh tanpa ampun. Jeritan terdengar di langit berbintang. Ah, lepaskan, lepaskan aku. Aku menyerah, aku menyerah. Teriakan tragis itu menyayat hati, membuat jantung banyak ahli berdebar-debar karena mereka merasakan kepanikan yang tak tertandingi. Beberapa ahli awalnya bersiap untuk bertarung, tetapi pada saat ini, mereka langsung bersembunyi dan tidak berani melangkah maju. Perlu diketahui bahwa karena Phoenix Esensi telah mati di sini, Dao Surga tidak dapat mengendalikan langit berbintang di sini. Itu setara dengan tanah tandus yang tidak dikuasai oleh siapapun. Di langit berbintang ini, ada banyak ahli. Jika seseorang bukan seorang Zenith Heaven Golden Immortal, mereka bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk berdiri di langit berbintang ini. Belum lagi bertahan hidup. Di sisi lain, Ji Wuxia masih bisa langsung membunuh beberapa Dewa Emas Zenith Heaven. Aura mengerikannya sebanding dengan Dewa Emas Zenith Heaven Primordial Chaos yang legendaris. Meskipun hanya ada perbedaan satu tingkat antara Primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortal dan Zenith Heaven Golden Immortal, perbedaannya bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Bahkan 100, 1000, atau bahkan 10.000 Zenith Heaven Golden Immortal sebelum tentu mampu mengalahkan satu pun Primordial Chaos Zenith Heaven. Tampaknya kedamaian langit berbintang ini akan segera terganggu. Banyak tokoh penting yang segera mulai mengasingkan diri, menerobos penghalang ruang, dan memasuki dimensi ruang lain agar tidak terpengaruh oleh kekacauan ini. Negara Aolai, Gunung Huaguo. Cahaya keemasan perlahan mendarat di Gunung Huaguo. Melihat keheningan di seluruh gunung, Fang Tianyuan tak kuasa menahan rasa sedih. Belum lama ini, tempat ini bagaikan surga di bumi dan juga merupakan tanah suci bagi para dewa. Kini, tempat ini bagaikan lembah kosong dan sunyi. Sulit menemukan seekor burung atau seekor cacing pun, apalagi para iblis monyet yang riang dan naif dari Gunung Huaguo. Dengan desahan pelan, Fang Tianyuan hendak maju ketika cahaya keemasan lain tiba-tiba mendarat tidak jauh darinya. Melihat sosok pihak lain, Fang Tianyuan tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun. Pihak lainnya menatapnya dengan waspada. Siapa kau? Beraninya kau memasuki area terlarang Gunung Huaguo? Tahukah kau bahwa selain pasukan surgawi, tidak ada yang diizinkan datang ke sini? Sudut mulut Fang Tianyuan sedikit melengkung ke atas. Lalu kenapa kamu ada di sini? Aku adalah Dewa Tiga Lautan Istana Surgawi. Wajar saja aku datang ke sini. Namun, kau bukan prajurit surgawi atau jenderal surgawi. Apa hakmu untuk datang ke sini? Fang Tianyuan tersenyum. Gunung Huaguo adalah rumahku. Kenapa aku tidak boleh datang? Tubuh Neza gemetar, dan pupil matanya tiba-tiba menyempit. Apakah kamu monyet? Fang Tianyuan mengangguk. Ya, tapi namaku Fang Tianyuan sekarang. Ini mustahil. Bagaimana mungkin kau monyet? Monyet sudah menjadi Buddha. Dia sekarang adalah Buddha pejuang kemenangan dari Gunung Roh Surga Barat. Siapa kau? Beraninya kau macam-macam denganku. Kau sedang mencari kematian. Dengan jentikan pergelangan tangannya, tombak api tiba-tiba muncul di tangannya. Bahkan tanpa roda api angin, ia sudah melompat ke kepala Fang Tianyuan. Pada saat ini, aura Dewa Agung Pengadilan Surgawi meletus. Kekuatan dahsyat itu bahkan membuat ruang di sekitarnya membeku. Neza cukup percaya diri untuk mengalahkan pihak lain dalam satu gerakan. Dia ingin tahu siapa pihak lainnya. Bab 449, Kita Semua Semut, bagaimana mungkin kita tidak melawan surga? Sebuah kekuatan dahsyat menekan kepala Fang Tianyuan, hampir menghancurkannya. Akan tetapi, Fang Tianyuan tidak menghindar sama sekali, seolah-olah serangan pihak lain tidak layak untuk membuatnya bergerak. Ledakan, serangan Neza membombardir kepala Fang Tianyuan tanpa ampun, menyebabkan kekuatan hukum bergetar. Namun, itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Fang Tianyuan. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, Neza langsung pingsan. Kekuatannya jelas jauh lebih rendah daripada para ahli primordial atau para kuasi Sein. Namun,
Para ahli itu semuanya adalah murid pribadi para Sein, yaitu generasi gurunya. Meskipun mereka kuat, jumlah mereka sangat sedikit. Lagi pula, dia hampir mengenal mereka semua. Makhluk di depannya ternyata mampu menahan serangannya tanpa bergerak sama sekali. Setidaknya dia adalah Dewa Emas Zenith Heaven tahap akhir. Ini karena Neza merupakan Zenith Heaven Golden Immortal tingkat kelima. Sepertinya kultivasimu tidak banyak meningkat selama bertahun-tahun. Tapi, itu tidak mengherankan. Karena mereka melakukan hal seperti itu padaku, mereka tidak akan lebih baik padamu. Perkataan Fang Tianyuan membuat Neza semakin terkejut. Siapa kamu? Fang Tianyuan mengangkat tangannya sedikit, dan kekuatan hukum yang dahsyat langsung menekan Neza, memungkinkannya berdiri di tanah lagi. Sudah kubilang, aku Sun Wukong, saudara baikmu. Lalu siapa orang di Gunung Roh itu? Gunung Roh. Mata Fang Tianyuan menunjukkan tatapan yang dalam dan rumit. Dia adalah monyet bertelinga 6. Monyet bertelinga 6. Kau bilang dia monyet bertelinga 6 dan kau Sun Wukong. Apa buktinya? Fang Tianyuan tersenyum tipis. Tidak bisakah kau melihatnya? Kau adalah reinkarnasi dari manik roh Nuwa, sementara aku adalah reinkarnasi dari batu penyembuh surga di tangan Nuwa. Kita memiliki garis keturunan yang sama. Mengapa kau tidak mencoba berkomunikasi dengan jiwa esensiku sekarang? Kamu bisa menemukan jawabannya, kan? Meskipun ia telah bereinkarnasi, tanda kehidupannya masih menyimpan sisa aura masa lalu. Itu karena Fang Tianyuan sendiri tidak menyempurnakannya. Itu bisa dianggap sebagai ingatan yang telah ia segel di sudut tubuhnya. Saat ini, seolah-olah ingatan itu perlahan dilepaskan. Neza tampak seperti terserang sambaran petir dan terhuyung mundur 2 langkah. Sebenarnya, tanpa Fang Tianyuan mengatakannya, dia samar-samar telah menebak sesuatu. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Sun Wukong begitu dingin kepada semua orang dan acuh tak acuh melihat Tang Seng dan yang lainnya dibunuh dengan mata kepalanya sendiri. Dia akhirnya mengerti mengapa Sun Wukong merasa seperti orang asing. Jadi begitulah adanya. Namun, mengapa? Fang Tianyuan tampaknya telah memahami kebingungan Neza dan melanjutkan, sebenarnya, ini sangat wajar. Kau dan aku sama-sama telah meninggalkan nama kami di 3 dunia. Kau dan aku juga orang-orang liar yang tidak mau mematuhi aturan para pemimpin kami. Sangat mudah juga untuk menjelaskan mengapa kami ditolak. Namun, kau sedikit lebih beruntung daripada aku karena kau masih memiliki tuan dan ayahmu yang menyayangimu. Sederhananya, kau memiliki latar belakang yang baik dan seseorang yang bisa kau minta keringanan hukuman. Setidaknya, kau masih bisa hidup sebagai dewa 3 lautan. Kalau aku cuma pion dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau mereka tidak suka, mereka bisa dengan mudah mencari pengganti dan meninggalkanku. Aku sudah lupa berapa kali aku bereinkarnasi di alam bawah sebelum aku bisa dianggap kembali ke 3 dunia. Neza mengepalkan tinjunya. Aku masih tidak percaya. Tuanku pasti tidak akan mengkhianatiku. Kalaupun tuanku mengkhianatiku, bagaimana dengan ayahku? Saudara-saudaraku, kalau mereka benar-benar mengkhianatiku, bagaimana aku bisa aman dan tenteram sekarang? Apakah kamu benar-benar aman dan sehat? Selama bertahun-tahun, tidakkah kamu merasa ada yang kurang? Tidakkah kamu curiga? Neza ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Ini karena ia memang merasa ada yang kurang, tetapi ia tidak tahu apa itu. Fang Tianyuan mengangkat bahu. Tidak apa-apa, ikuti aku ke gua tirai air dan kau akan tahu kebenarannya. Aku tidak perlu berbohong padamu. Baiklah, Neza menggertakkan giginya dan mengikuti Fang Tianyuan. Mereka berdua tiba di pintu masuk gua tirai air, dan 2 aura kuat keluar. Apakah ini pasukan surgawi? Mengapa pengadilan surgawi mengirim pasukan surgawi untuk menjaga tempat ini? Ekspresi Neza menjadi semakin bingung. Apakah kamu belum pernah ke Gunung Huaguo dalam beberapa tahun terakhir? Neza menggelengkan kepalanya. Kau sudah menjadi Buddha pejuang kemenangan. Untuk apa aku datang ke sini kalau kau mendengarkan kitab suci Buddha di surga barat seharian? Kemudian, ia melanjutkan, Kaisar Giok mengirim orang untuk mengikutiku kali ini dan ditemukan oleh saudara kedua Yang. Kita tidak bisa membiarkan pasukan surgawi di sini menemukan jejak kita. Tentu saja, sekarang bukan saatnya memberitahu Kaisar Giok tentang hal ini. Aku seharusnya bisa melewati mereka tanpa ketahuan oleh mereka dengan teknik pembersihan void yang diajarkan guruku. Fang Tianyuan menggelengkan kepalanya. Kamu naif. Kemudian,
Dia memegang bahu Neza dengan satu tangan dan langsung menggunakan teknik teleportasi spasial untuk melewati beberapa pasukan surgawi dan memasuki gua tirai air. Seberapa cepat, Neza tak kuasa menahan diri untuk memuji. Kecepatan Fang Tianyuan sungguh luar biasa cepat. Fang Tianyuan menjelaskan, sebenarnya, meskipun kau menggunakan teknik sihir barusan, itu tetap akan membuat pihak lain khawatir. Ini karena formasi Dipper mendalam tertinggi telah dipasang di gua tirai air. Apa? Formasi Supreme Deep Dipper? Bukankah itu formasi susunan yang hanya bisa dibentuk oleh Kaisar Giok? Benar, itu dia. Kultivasinya sudah mencapai alam kuasi Sein, jadi tidak ada Dewa Emas Zenith Heaven yang bisa memasuki formasi susunan yang dia buat. Di sini sangat aman. Setelah masuk, kita berdua tidak perlu khawatir. Pupil mata Neza mengerut. Kultivasi Fang Tianyuan membuatnya semakin takut. Saat itu, Sun Wukong hanya sedikit lebih kuat darinya. Namun, setelah itu, pihak lain dikirim ke dunia fana dan baru kembali setelah puluhan ribu tahun. Lagi pula, ia selalu berkultivasi. Bagaimanapun, mustahil bagi Fang Tianyuan untuk melampauinya begitu jauh. Apa yang sedang terjadi? Monyet, apa tingkat kultivasimu saat ini? Fang Tianyuan hanya tersenyum dan tidak menjawab. Selalu ada yang lebih baik. Kultivasiku yang tak berarti sebenarnya tak ada apa-apanya. Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah masuk ke kedalaman gua tirai air. Neza mengikutinya masuk. Fang Tianyuan sangat mengenal semua yang ada di sini. Neza juga baik-baik saja. Lagi pula, dia juga datang ke sini untuk bermain-main saat pertempuran dengan Sun Wukong di Gunung Huaguo dulu. Namun, Fang Tianyuan membawanya ke lorong rahasia yang belum pernah dimasukinya sebelumnya. Hal ini membuat Neza agak penasaran. Terowongan rahasia ini dipenuhi dengan kekuatan yang sangat dingin dan menyeramkan. Bahkan sebagai seorang Dewa Emas Zenith Heaven, ia masih merasa agak tak tertahankan setelah memasukinya dan tak kuasa menahan gemetar. Ia sudah lama tidak merasakan hal ini. Fang Tianyuan tampaknya telah menyadari perasaan pihak lain dan membungkus pihak lain dengan kekuatannya sendiri. Dalam sekejap, rasa dingin di tubuh Neza menghilang, membuatnya diam-diam mendecak lidah. Dari mana monyet itu mempelajari kemampuan yang menantang surga ini? Dia jelas telah bereinkarnasi, tetapi sekarang, dia bahkan lebih kuat dan lebih menantang surga daripada sebelumnya. Aneh sekali. Namun, saat dia tengah bingung, suara Fang Tianyuan terdengar lagi. Kita sudah sampai. Neza tertegun dan menatap ke depan. Seketika, ia tak kuasa menahan gemetar. Di kedalaman gua, seekor monyet kurus terperangkap di atas panggung batu oleh kunci pengikat abadi. Tulang kecapinya telah tertusuk oleh kait, dan seluruh kekuatan sihirnya terperangkap di dalam tubuhnya. Ini, Neza begitu terkejut hingga kulit kepalanya mati rasa, dan bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Sementara itu, monyet itu juga perlahan membuka matanya dan melirik Fang Tianyuan sebelum menyeringai. Hehehehe, akhirnya kamu di sini. Sudah puluhan ribu tahun. Kukira kamu sudah mati di luar. Kemudian pandangannya tertuju pada Neza. Oh, Neza kecil juga ada di sini. Tubuh Neza gemetar karena monyet di hadapannya tak hanya identik dengan Sun Wukong, tetapi juga lebih mirip Sun Wukong yang pernah ditemuinya. Ia memiliki aura iblis yang sangat pekat, dingin, dan arogan. Ia sama sekali tak peduli pada orang lain. Yang terpenting, di 3 dunia, hanya Sun Wukong yang akan memanggilnya Neza kecil. Sun Wukong, kau Sun Wukong, lalu siapa dia? Setelah melihat Sun Wukong yang asli, Neza sudah dalam kekacauan total. Pihak lain terkekeh dan melanjutkan, tidak, kau salah. Dia reinkarnasi Sun Wukong, dan aku tubuh iblisnya. Tubuh iblis, benar sekali. Segala sesuatu di dunia ini punya kutub yang bertolak belakang. Ada yin dan yang, baik dan jahat. Aku tubuh iblisnya, dan dia tubuh utamaku. Aku mengerti. Tapi, karena Kaisar Giok sudah membunuhnya, kenapa dia tidak menghancurkanmu juga? Karena dia tidak bisa menghancurkanku. Baik itu tubuh iblis maupun kebaikan, semuanya adalah eksistensi yang telah menyatu dengan tanda kehidupan. Tanda kehidupan itu milik esensi Dao Agung. Hanya seorang suci yang mengendalikan kekuatan hukum atau seorang dewa emas zenit surga kekacauan primordial yang dapat menghancurkannya. Hao Tian tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apapun terhadap tanda kehidupan itu. Namun, dia telah mengembangkan teknik yang dapat memisahkan tubuh iblis seseorang dari tubuh utama mereka dan menyegel tanda kehidupan mereka.
Adapun gua tirai air, itu menjadi tempat yang digunakan untuk menyimpan tubuh iblis bawahannya yang tidak senang. Selain itu, setelah menyegel tubuh iblis, dia akan bisa mendapatkan sebagian tanda kehidupan pihak lain. Dengan cara ini, bahkan jika pihak lain ingin memberontak, dia masih memiliki sarana untuk menggunakan sebagian tanda pihak lain untuk dengan mudah menghancurkan pihak lain kapan saja. Namun, dengan tubuh iblis yang tersegel, tubuh utama hanya memiliki kesetiaan dan kesopanan. Dalam situasi seperti itu, bagaimana mungkin pihak lain memberontak? Ketika Neza mendengar ini, jantungnya berdebar kencang. Begitu, pantas saja kau bisa kembali. Tapi, itu tidak benar. Aku bisa mengerti kenapa tubuh iblismu disegel di sini, tapi apa hubungannya denganku? Tubuh iblis Sun Wukong tersenyum miring. Lihat siapa yang ada di belakangku. Neza sedikit bingung. Ia memiringkan tubuhnya dan melihat ke belakang Sun Wukong. Tatapan ini langsung menghancurkan pandangan dunianya. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa mampir lagi di episode berikutnya ya. Kamu bisa dukung channel ini dengan like dan subscribe biar kami bisa terus bercerita untukmu. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Cerita belum berakhir, pastikan kamu nggak ketinggalan bab berikutnya.